Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Melimpah untuk setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu, melimpah untuk bangsa dan negara Indonesia. Kasih dan rahmat Tuhan Engkau curahkan bagi kami semua, bagi bangsa negara Indonesia, karena Indonesia dalam rencana Tuhan. Dan sudah saatnya Engkau menggenapi semua rancangan-rancangan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau sedang mempersiapkan hamba-hamba-Mu untuk Kau pakai menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling ibadah ini. Perlambatan-Mu terjadi untuk setiap pribadi lepas pribadi. Kekuatan kedahsyatan-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Sesi yang keempat saya sampaikan dipilih oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan setiap zaman Tuhan itu memilih orang yang menjadi alatnya untuk menyampaikan anugerah kepada umat manusia. Tetapi sebelum umat itu, sebelum orang itu dipilih, atau setelah dipilih, orang itu dilengkapi dengan kuasa Allah sebelum menjalankan semua perintah-perintah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Orang tersebut dilengkapi dengan kuasa, diurapi dengan Roh Kudus. Setiap nabi, setiap rasul yang akan dipakai, mereka terlebih dulu diurapi oleh Roh Kudus. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini Nabi Yesaya. Dia katakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat yang dipilih. Dan Kitab Yesaya ini juga merupakan nubuatan untuk akhir zaman. Nubuatan untuk Sion, kabar selamat kepada Sion. Sion ini berbicara kumpulan orang-orang kudus yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Kabar selamat, kabar pertolongan, kabar pembelaan, kabar kelepasan untuk Sion. Ini akan segera digenapi
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sebelum para rasul itu dipakai menyampaikan kabar keselamatan untuk umat yang dikasihi. Kita akan baca di sana. Kisah para Rasul pasal 2 mulai ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, sebelum para rasul itu dipenuhi Roh Kudus, mereka berdoa 10 hari, hari yang ke-10 itu Roh Kudus dicurahkan. Mereka tekun berdoa, mereka sehati sepakat menantikan janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Ini karena ketekunan. Kalau mereka tidak tekun untuk menantikan janji Bapa, saat itu yang dipenuhi Roh Kudus 120 orang. Tetapi secara khusus 12 rasul yang dipilih, dididik sebelum mereka memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar pembebasan dari orang-orang tawanan, dari orang-orang terikat oleh kuasa gelap. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 16 sampai 21 Kisah Rasul. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring yang berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi saya minta untuk ayat 16 sampai 21. Tetapi itulah yang difirmankan Allah kepada dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia ini hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Kristus yang kedua kali. Kalau tadi yang pertama, sebelum nabi-nabi itu dipakai menjadi berkat untuk umat, mereka diurapi dengan Roh Kudus. Demikian juga para rasul itu diurapi dengan Roh Kudus. Terus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, terus juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Terus, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih saudara. Ini firman Tuhan. Pada hari-hari yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan terjadi kegerakan yang besar, kegerakan rohani, kegerakan pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Nah, untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa itu supaya utuh, supaya lengkap anggotanya, kita ini gereja bangsa kafir. Sementara Yesus Kristus datang itu untuk bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Untuk menjangkau bangsa Israel itu, Tuhan memilih bangsa kafir dari Indonesia. Yesaya 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 kita baca lagi di sana. Ini yang kita nantikan
dari negeri yang berlambang burung Garuda ini akan digenapi. Amin. Ya, lanjut. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dia Tuhan Allah, Bapa yang kekal itu yang merencanakannya. Dia yang akan melaksanakan. Yang akan dipakai itu putra dari Indonesia, negara yang berlambang burung Garuda. Kalau bahasa Jawa burung Garudo. Lambang negara Indonesia, lambangnya adalah burung Garuda. Dari situ Tuhan pilih sebelum bergerak untuk menjangkau bangsa Israel dan sisa dari bangsa kafir. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kapan ini dilaksanakan? Kita baca Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 mulai. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan kau menuliskannya. Ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah, demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudara, ini sesi yang keempat, dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih, dikhususkan oleh Allah ini dilengkapi dengan kuasa. Ketika dia turun, Wahyu pasal 10 ini, bersama tim itu akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat mati. Tuhan Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, melengkapi mereka seperti para nabi, para rasul dilengkapi. Jadi seperti Zakaria pasal yang keempat ayat 6, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh Rohku, kata firman. Gunung tinggi akan diratakan di depan Zerubabel. Saat itu Zerubabel yang disertai, Roh Kudus menyertai. Demikian juga kegerakan akhir zaman, sebelum menjangkau, melepaskan orang-orang yang terkurung dalam penjara. Mereka tim kegerakan pemberitaan kitab Wahyu akhir zaman ini bukan untuk menyengsarakan manusia, tetapi untuk membebaskan orang-orang yang disengsarakan akibat dosa, akibat seretan hawa nafsu karena ulahnya setan. Mereka dibebaskan.
mereka dihiburkan yang susah, mereka menghadapi masalah hidup yang bertahun-tahun tidak dilepaskan. Pertolongan turun melalui tank Garuda ini. Mengapa dikatakan tank Garuda? Munculnya dari Indonesia. Tokoh yang satu ini turun dari surga. Dia naik ke surga, turun ke dari surga, diutus oleh Allah. Mengapa dia naik ke surga? Mendapatkan wejangan, bocoran diwejang, dilengkapi. Akhirnya kan di tangannya kitab kecil terbuka, diajar, dilengkapi sebelum dipakai. Kalau ada Pentakosta pertama, rasul-rasul diurapi dengan Roh Kudus, hari akan terjadi Pentakosta akhir zaman. Dicurahkannya Roh Kudus melengkapi tank kegerakan pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Haleluya. Saudara percayakan dilengkapi kuasa. Kalau tanpa kuasa Allah jangan bergerak. Kalau tidak disertai kuasa Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, jangan bergerak. Kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di akhir zaman ini, seperti firman mengatakan, dari anak-anak kecil akan dipakai oleh Allah, dilengkapi oleh Allah. Ini firman, ini akan terjadi. Sehingga setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Seperti 1 Korintus 12 ayat 8 mulai, kita akan baca dulu di sana. Ada karunia Roh Kudus. Silakan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan itu makrifat. Roh Kudus itu tahu semuanya. Manusia tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Hikmat itu pengajaran firman, itu dikaruniakan. Terus kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi karunia iman. Terus dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi karunia iman, karunia kesembuhan tadi, hikmat, makrifat, karunia iman, karunia kesembuhan. Terus kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada mujizat, terjadi mujizat nanti. Terus dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi nubuat itu dari Roh Kudus. Kalau ada orang yang bernubuat, itu Roh Kudus menggerakkan untuk berbicara. Ya lanjut. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada roh menimbang. Ini dari mana? Ini roh apa yang ada? Ini siapa yang datang? Malaikat atau Roh Kudus yang memakai orang itu. Jadi kita harus memahami ada roh untuk menimbang. Terus kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada yang menafsirkan, mengartikan bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Roh untuk menimbang, roh untuk bernubuat, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk beriman, karunia untuk bermakrifat, karunia untuk berkata-kata berdasarkan kebenaran hikmat ini. Jadi kegerakan itu dilengkapi dengan kuasa. Kembali ke dalam Sakarya pasal 4 ayat 6. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagahan manusia, bukan oleh kekayaan manusia.
kekayaan perlu, uang perlu, tetapi untuk kegerakan menjangkau bangsa pilihan Allah, itu nilainya tak ternilai, saudara. Tidak ternilai. Keuangan yang dibutuhkan sangat banyak. Tetapi sekali lagi, yang menjadi dasar untuk bergerak itu kita nantikan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk siapa? Kembali lagi kepada ini, Yesaya pasal 61 ini. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 61 ini, siapa? Roh Kudus itu siapa? Sion, saudara. Orang-orang kudus yang mau berkumpul, berdoa, mengetuk pintu kemurahan Allah. Setelah dilengkapi dengan kuasa, barulah mereka untuk bergerak, melangkah, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia. Israel itu orang terkaya di dunia karena berkat nenek moyangnya yang namanya Abraham. Kalau mau menjangkau bangsa dengan kuasa yang menyertai para nabi, kuasa yang menyertai para rasul, dan akhir zaman ini akan dicurahkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Amin. Saudara yakin? Kalau yakin, ayo mendekat pada Tuhan, mengetuk pintu kemurahan Allah. Siapapun saudara, dimanapun saudaraku berada, ayo mendekat pada Tuhan, mengetuk pintu kemurahan Allah. Karena firman ini akan digenapi. Karena yang akan dihadapi ini bukan manusia-manusia yang beda. Mereka memiliki otak yang jenius, brilian. Kalau dihadapi dengan akal manusia tidak bisa. Tapi kalau dengan kuasa, hikmat, makrifat itu melihat, mencelekkan mata hati mereka. Oh iya, nenek moyangku dulu dia bisa membelah laut, sehingga mereka bisa keluar. Nah, saat itu nanti saudara, tokoh-tokoh ini di saat mereka dekat sungai atau sekalipun laut yang di depannya, di saat mengulurkan tangannya, itu air terbelah, sehingga mata mereka terbuka. Oh iya, itu Bapak Surgawi datang 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Mereka sadar. Akhirnya seperti yang terjadi dalam Filipi pasal 2 dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, baca dulu di sana. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di saat nanti kuasa ini dicurahkan, Pentakosta akhir zaman ini, kuasanya itu dicurahkan sepenuhnya, tidak ditahan di sana, menyertai tim Garuda dari timur atau timnya malaikat sang surya, karena wajahnya seperti matahari,
Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kalau saudara membaca kitab suci ini, ketika Yesus itu dianiaya, diludahi, dia tutup mulut, tidak berkata-kata sepatah kata pun. Tapi di saat dia itu sakit, nyeri karena pukulan, dia rasakan. Dia diamnya itu diam, bukan diam dendam, tapi diamnya Yesus saat dianiaya, dia mengasihi umat manusia, termasuk saudara yang berdosa, yang berkelimang dalam dosa, dikasihi. Kalau sadar orang itu menyadari dosanya, dosanya dihapuskan, diampuni, jiwa rohnya diselamatkan. Kalau mati, tubuhnya mati, yang dari debu tanah kembali pada tanah, jiwa dan rohnya ditempatkan di Firdaus. Kalau sekarang, kalau nanti sudah Tuhan datang, ditempatkan di surga bersama-sama dengan Dia. Kalau pada umumnya manusia ditinju, ditempeli, ditendang, dijejek, diseksa, diludahi, diam, tapi mengancam, dalam hatinya mengancam, tunggu waktu balasanku. Iya kan? Tapi kalau Yesus Kristus tidak, ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, diludahi, dipukul, ditinju, dia tutup mulut dia. Tapi yang dilimpahkan adalah kasih sayang. Demikian juga Wahyu pasal 10 ayat 1 itu, malaikat yang gagah turun dari surga itu, berselubungkan awan, pelangnya di atas kepalanya, mukanya bagaikan matahari, penuh kasih sayang dari Bapa surga. Tetapi ketika ada yang melawan, ada yang melawan pemberitaannya, kakinya bagaikan besi. Kita baca dulu di sana. Ini yang kita nantikan untuk Indonesia. Indonesia sangat diberkati Tuhan, amin. Ya, kakinya bagaikan tiang api yang membara, sama seperti matahari itu mukanya, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Laut munculnya antikris, bumi muncul nabi palsu. Diinjak, tidak bisa bergerak, tidak bisa muncul antikris dan nabi palsu, sampai digenapilah yang tertulis di kitab Wahyu. Kitab Wahyu dari Kejadian sampai kitab terakhir. Tetapi untuk akhir zaman, kitab yang terakhir ini satu persatu akan digenapi. Tetapi kita nantikan pemimpin yang diutus Tuhan dari surga itu, Wahyu pasal 1 itu. Indonesia, apapun yang terjadi, Tuhan Allah yang Maha Besar akan menolong. Baik di bidang pemerintahan, politik, masyarakat, dari masyarakat bawah menengah ke atas, akan ditolong Tuhan kalau tokoh ini muncul. Ini bersama-sama tim yang ada di bumi ini, yang sekarang dipersiapkan. Tapi sebelum mereka bergerak, melangkah, menunaikan tugas-tugas
kuasa Roh Kudus dicurahkan double porsi. Amin. Amin. Ini harapan untuk Indonesia. Haleluya. Kita akan kesan lagi Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ini betul-betul menjadi bagian Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kulepaskan dari penjara. Itu tugasnya tim kegerakan pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Sebab itu saudara, Yesaya 60 ayat 1 silakan baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. ya terus. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Haleluya. Haleluya. Atas anak cucu cicitmu. Kalau kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit untuk Sion. Tetapi terang Tuhan terbit untuk Indonesia. Saudara bangga hidup di Indonesia? Saudara siap dipakai menjadi alatnya Tuhan? Saudaraku, saya ingatkan lagi, malaikat yang turun dari surga Wahyu pasal 10 itu bukan hanya untuk satu golongan umat manusia. Tadi sudah disampaikan, untuk segala lapisan manusia, dari rakyat bawah, menengah, ke atas, sampai yang duduk di kerajaan-kerajaan, itu semua mendapatkan kasih dari Bapa Surgawi. Amin. Sebab itu saudara, timnya ini harus sepakat. Timnya ini harus rukun. Timnya ini harus mendekatkan diri terus kepada sumbernya adalah Bapa Surgawi. Tugas yang akan dihadapi adalah menghadapi kegelapan yang menutupi bumi, kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit untuk kita, menerangi kita. Kuasa Tuhan menyertai kita. Setiap langkah kita disertai dengan kuasa. Setiap perkataan saudara mengikat dan melepas. Apa yang saudara minta Tuhan kabulkan, karena kuasa yang menyertai. Wahyu pasal 10 itu pengenapan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai yang ke-11 akan digenapi. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan menyertai kita? Saudara percaya Tuhan memberkati saudara? Saudara percaya terang Tuhan terbit atasmu? Ada pujian mengatakan, aku tahu kau selalu sertaku.
Itu orang yang mencipta lagu itu orang yang yakin hidupnya disertai Tuhan. Kalau orang yang disertai Tuhan bukan berarti terus jalan mulus. Ini loh saudara, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tugas malaikat Garuda atau malaikat Samsura itu. Ini saudara, yang pemimpin, yang memimpin timnya dari Indonesia bergerak ke barat secara khusus menjadi berkat di mana kita berada dulu sekarang. Ayo mendekatkan diri pada Tuhan untuk menantikan penggenapan ini firman. Saudaraku, berdoa, perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas hati jiwa manusia. Tolong aku Tuhan, ampuni dosa-dosa. Ulang terus, berulang-ulang kali. Pembelaan dari Bapa surga akan turun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita renungkan berkat Tuhan ini. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Tubuh dan darahmu menjadi bagianku.
menjadi kekuatan iman, harap dan kasihkan kepada tubuh jiwa rohku sehat, segar, bugar untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sabda Bapak, Ibu, Saudara diriku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, terutama dalam naungan kasih dan rahmat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.